Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalkan kembali dengan saya ya, Arifin Indarto, CSO KPPN Palembang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pengumuman nomor 3 garing PB titik 7 garing 2021 tentang pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola APBN periode 2 tahun 2021. Nah, sebagaimana kita ketahui, periode 1 kemarin sudah berakhir 30 Maret 2021. Nah, sekarang kita masuk periode 2 nih. Nah, kira-kira apa sih yang beda ya? Eh kenapa sih keluar periodenya dipisah-pisah gini ya? Ya pada dasarnya memang ya secara ketentuan ya sama aja ya. Intinya adalah penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, di sini mekanismenya ada ada 6 ya. Maksud saya ada 6. Jadi di sini syarat pendaftaran yang paling utama itu adalah 6 ini. Nah, mungkin bagi Satker KPPN Palembang kemarin juga sudah mendaftarkan ini ya, tapi ada beberapa yang ternyata mental gitu, nggak sesuai dengan syarat, nggak bisa masuk gitu ya. Nah, di sini kita akan melibatkan satker-satker, mungkin pertanyaan utamanya ya, sorry ya. Jadi pertanyaan utamanya adalah kenapa sih, atau bagaimana sih mekanisme refreshment itu gitu ya. Jadi di sini kan mungkin yang sertifikat konversi untuk Satker lingkup KPPN Palembang saya yakin udah pada habis gitu ya. Udah habis. Jadi tinggal yang satker-satker yang nantinya akan mengikuti kegiatan refreshment. Nah, kira-kira syaratnya seperti apa kita akan bahas satu per satu. Kemudian teknis, bagaimana sih Bapak Ibu mendaftarkan refreshment? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan tuh itu karena mayoritas akan bertanya nih, "Oh, kok dari kemarin Pak kita daftar gagal terus karena tidak memenuhi syarat. Terus refreshment kok saya nggak dipanggil-panggil ya?" Kurang lebih itu gimana Pak mekanisme ikut refreshment ya Pak ya? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin belum terjawab ya. Jadi mekanismenya seperti apa? Nah, di pengumuman dua ini kita akan mengakomodir itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai melaksanakan refreshment gitu ya. Pertama kita akan bahas syarat-syaratnya dulu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ada 6 jenis persyaratan, 6 kelompok persyaratan. Yang pertama adalah pengakuan atau konversi sertifikat pelatihan PPK. Jadi di sini adalah pelatihan yang memang ditujukan bagi pejabat pembuat komitmen atau pengujian tagihan. Gitu ya. Jadi di sini kalau sertifikatnya lain bunyinya, ya kita nggak bisa terima, itu nggak bisa konversi gitu ya. Jadi syaratnya di sini, yang pertama adalah status pegawainya, udah jelas ya. Kemudian pendidikan paling rendahnya, udah jelas. Kemudian golongan paling rendah juga saya yakin udah cukup jelas. A, B, C cukup jelas. Nah, yang membedakan hanya yang D ini, yang unik ya. Nah, ini harus ada sertifikat pelatihan PPK yang diterbitkan BPPK atau lembaga pendidikan dan atau lembaga pelatihan lainnya. Jadi tidak hanya dari BPPK, asalkan Bapak Ibu sudah dapat sertifikat pelatihan PPK, silahkan diajukan konversinya ke KPPN supaya mendapatkan sertifikat keahlian PPK-nya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya mungkin saya kelompokin ini PPK semua dulu ya. Ini PPSPM nanti kita bahas, gitu ya. Yang kedua, untuk PPK lagi, itu adalah penilaian kompetensi PPK melalui mekanisme pengakuan konversi, sertifikat pelatihan, atau profesi pengadaan barang jasa dengan ketentuan. Satu, status pegawainya, kemudian dua, pendidikannya, yang ketiga adalah golongannya. Nah, ini tiga-tiganya ini udah sama ya. Artinya status pendidikan golongan itu universal berlaku untuk PPK gitu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah saat ini menjabat PPK. Jadi ini adalah poin yang mungkin, eee, terlewatkan. Jadi banyak kemarin, "Pak, saya udah PPK 7 tahun, Pak. Nah, tapi saat ini saya nggak PPK lagi, bisa nggak saya minta konversi sertifikat ini?" Jawabannya adalah nggak bisa. Jadi syarat mutlak di sini, ini nggak ada atau, nggak ada dan, nggak ada apa ya, nggak ada opsional lah intinya, nggak ada opsi ya. Artinya ini wajib, mandatory. Wajib menduduki jabatan PPK saat ini, tahun anggaran 2021.
gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh sudah 7 tahun PPK tapi udah tahun-tahun lewat, ya nggak bisa lagi gitu ya, nggak bisa dipakai untuk konversi. Justru kalaupun saya baru tahun ini menjabat Pak, saya punya sertifikat PBJ. Nah itu malah justru punya kemungkinan gitu ya, punya kemungkinan untuk memenuhi syarat huruf D ini. Kemudian berikutnya memiliki sertifikat pelatihan profesi pengadaan barang jasa. Ingat, sertifikat ini berlaku seumur hidup. Jadi kalaupun Bapak Ibu dapat sertifikat sudah, oh 10 tahun lalu Pak, saya punya sertifikat, ada masanya di situ 5 tahun. Nah itu sudah berlaku seumur hidup sekarang. Jadi walaupun kalau kita istilahkan sertifikat zaman jebot gitu ya, itu tetap bisa dimasukkan dalam konversi ini gitu ya. Kemudian terakhir, merangkap jabatan struktural. Jadi boleh jabatan struktural atau ya memiliki pengalaman PPK paling singkat 2 tahun gitu ya. Jadi atau di sini. Kalau dia struktural ya boleh walaupun dia baru PPK 1 tahun. Nah, itu akan kita konversi. Kalaupun dia misalnya bukan struktural tapi memiliki pengalaman PPK minimal 2 tahun, nah itu juga akan kita konversi. Nah, dan 2 tahun ini kalau kita konfirmasi ke DSP kemarin itu tidak harus kumulatif ya. Tidak harus berurutan, artinya 2020, 2021 enggak. Tapi minimal pengalaman 2 tahun ini itu relevan lah ya, misalnya 2017, 2021. Nah, itu kan 2 tahun nih. Nah, gitu. Jadi itu diperkenankan yang seperti itu. Jadi untuk penilaian konversi sertifikat ini, itu syarat-syarat ini mutlak harus dipenuhi, gitu ya. Oke, berikutnya yang ketiga untuk PPK, penilaian kompetensi PPK melalui mekanisme pengakuan sertifikat pelatihan ya, pengadaan barang jasa, dan penyegaran. Nah, ini harus ada penyegaran penyelesaian tagihan, gitu ya. Kalau untuk syarat ABC seperti biasa sama dengan yang lain, kita bahas mulai D. Menduduki jabatan PPK. Jadi syarat ikut refreshment, syarat mengikuti pengakuan sertifikat melalui refreshment ini juga harus menduduki PPK saat ini. Kalau saat ini dia bukan PPK ya nggak bisa, gitu ya. Oke, saya yakin udah jelas ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki sertifikat pelatihan atau profesi pengadaan barang atau jasa. Dia punya sertifikat barang jasa juga. Jadi hampir mirip dengan syarat sebelumnya, syarat yang kedua tadi untuk PPK gitu ya. Mirip. Tapi di sini dia tidak merangkap jabatan struktural. Dia nggak punya jabatan struktural. Dan juga dia memiliki pengalaman PPK masih kurang dari 2 tahun. Nah, ini harus ikut penyegaran atau refreshment. Nah, cara ngikutnya gimana? Nah, ini nanti akan kita bahas di berikutnya. Nah, mungkin ini yang banyak pertanyaan ya. Jadi kalau yang kemarin kan kita harus punya sertifikat dulu nih, refreshment gitu ya, baru bisa konversi. Nah, sekarang itu dibuka syarat. Mengikuti penyegaran itu mungkin saat mendaftar yang bersangkutan belum punya berita acara penyegaran penyelesaian tagihan ini. Jadi nanti outputnya penyegaran itu adalah berita acara refreshment ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu yang keempat. Penilaian kompetensi PPK melalui mekanisme pengakuan sertifikat penyegaran PPK. Jadi di sini ada dua macam penyegaran, yaitu penyegaran penyelesaian tagihan dan penyegaran PPK itu sendiri. Jadi ini ada pelatihan PPK kan ada nih. Nah, ada juga penyegaran untuk PPK. Pelatihan penyelesaian tagihan itu ada juga. Refreshment-nya ada juga. Nah, hanya dua ini yang akan kita bahas, yang akan kita konversi. Gitu ya. Kemudian syaratnya ABC, sama seperti yang lain. Kemudian yang D, dipastikan yang bersangkutan menjabat PPK saat ini. Nah, itu ya. Harus menjabat PPK saat ini. Kemudian dia merangkap jabatan struktural. Dia merangkap jabatan struktural nih. Bedanya adalah kalau untuk refreshment penyelesaian tagihan, dia boleh tidak merangkap jabatan struktural. Nah, tapi khusus untuk penyegaran PPK, dia harus menduduki jabatan PPK, gitu ya, dan merangkap jabatan struktural, gitu ya. Oke, kemudian kalau syarat tadi penyegaran penyelesaian tagihan itu memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, nah kalau refreshment PPK itu yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat pelatihan barang jasa. Dia struktural, ya. Dia menjabat PPK.
tapi dia tidak memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Nah, itu harus mengikuti penyegaran PPK namanya. Gitu ya. Jadi ini bedanya antara penyegaran penyelesaian tagihan dengan penyegaran PPK. Gitu ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami ya. Jadi itulah bedanya. Kemudian berikutnya PPSPM. Kita masuk ke PPSPM. Nah, syarat yang pertama konversi PPSPM adalah konversi sertifikat pelatihan PPSPM itu sendiri. Ini ya. Jadi kalau syarat ABC universal sama ya. Karena ini jabatan fungsionalnya nanti sama, analis gitu ya. Jadi otomatis ini syarat 3 ini mutlak gitu ya. Nah, untuk PPSPM hanya ada 2. Yang pertama itu adalah ini, dia memiliki sertifikat kompetensi PPSPM. Itu. Terserah dia sekarang menjabat PPSPM atau bukan. Kalau dia punya sertifikat pelatihan PPSPM, maka dia bisa mendapatkan sertifikat PPSPM ini, kompetensi PPSPM gitu ya. Jadi tidak harus menjabat, yang bersangkutan juga tidak harus struktural, tetapi syaratnya adalah memiliki sertifikat pelatihan PPSPM gitu ya. Oke. Yang kedua, penilaian kompetensi PPSPM melalui mekanisme pengakuan sertifikat refreshment atau penyegaran PPSPM. Nah, ini. Jadi PPSPM itu hanya ada 2 pintu. Yang pertama tadi, konversi yang sudah diklat PPSPM. Yang kedua, bagi yang belum pernah diklat PPSPM, itu melalui mekanisme ini. Tidak ada mekanisme lain, gitu ya. Yang pertama, kedua, ketiga, ABC sama seperti syarat sebelumnya. Kita bahas mulai D. Yang huruf D itu adalah menduduki jabatan PPSPM. Jadi yang bersangkutan saat ini harus sebagai PPSPM. Pak, kalau sekarang saya menjabat sebagai PPK gimana? Nggak bisa, ya. Harus sebagai PPSPM, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah merangkap jabatan struktural. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditunjuk sebagai PPSPM, ya, bukan struktural, tidak memiliki sertifikat pelatihan PPSPM, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti penilaian kompetensi PPSPM. Gitu ya. Jadi konklusinya atau kesimpulannya cukup jelas, ya. Jadi di sini yang punya sertifikat kompetensi PPSPM yang pertama harus memiliki sertifikat, ya. Tadi sertifikat pelatihan itu udah pasti bisa, walaupun entah dia menjabat atau enggak saat ini PPSPM atau enggak. Nah, itu enggak ada masalah. Kalau punya sertifikat bisa dikonversi. Yang kedua adalah kalau dia tidak memiliki sertifikat pelatihan, maka dia harus menduduki jabatan PPSPM dan dia harus seorang pejabat struktural, eselon 4 ke atas ya ini maksudnya ya. Gitu. Jadi harus merangkap jabatan struktural. Gitu. Harus ini 2 keharusan ya, nggak ada atau di sini. Itu ya. Oke. Berikutnya tidak memiliki sertifikat pelatihan udah jelas ya. Kalau dia punya sertifikat maka kita lari ke angka 1 ya, ke mekanisme yang pertama. Kalau tidak punya sertifikat maka baru kita lari ke mekanisme kedua gitu ya. Kemudian terakhir adalah mengikuti penyegaran refreshment PPSPM. Nah, kemudian berikutnya yang perlu dicatat adalah ini. Pegawai ASN, TNI, Polri yang memiliki pendidikan paling rendah SLTA ya. Tadi kan kalau kita lihat di sini syaratnya adalah harus D3 atau sederajat ke atas paling rendah ya. Kemudian golongan paling rendah 3A atau sederajat. Nah, ketentuan khusus ini ya. Nah, bagi ASN, TNI atau Polri yang paling rendah SMA atau sederajat dengan golongan paling rendah 2A atau sederajat pada saat PMK 211 berlaku, ingat ya, PMK 211-nya harus berlaku, telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun secara kumulatif, baik berturut-turut atau berselang, dapat mengikuti penilaian kompetensi. Jadi boleh ikut kalau dia 2 tahun berlaku setelah PMK ini. Nah, pada saat PMK ini berlaku, itu sudah 2 tahun dia punya pengalaman. Gitu. Itu ya, dia bisa ikut ini, penilaian kompetensi. Berikutnya, jelas materi. Kalau Bapak Ibu memerlukan materi, bisa diunduh di sini. bit.ly/kompetensi _ppk_ppspm. Di situ lengkap ya Bapak Ibu ya. Dari pengumuman 1 sampai pengumuman 2 ini ada saya rasa. Gitu ya. Kemudian berikutnya,
Mekanisme pendaftaran admin. Nah, ini dibatasi ya. Ingat, pendaftaran admin setiap periode akan dibatasi ya. Biasanya ini juga jadi acuan verifikator KPPN. Betul. Jadi mungkin Bapak Ibu banyak yang berasumsi ya, oh kalau kita udah daftar admin berarti kapanpun kita bisa ikut mekanisme konversi. Pada dasarnya aturan itu mengatur demikian, tetapi banyak KPPN itu menggunakan ini sebagai patokan verifikasi, gitu ya. Supaya apa? Tidak menumpuk. Kalau misalnya tidak di-manage, sepanjang tahun dilakukan pendaftaran, dan apalagi kalau Bapak Ibu mendaftarkan calon peserta, petugas KPPN itu nggak dapat notif sama sekali loh. Jadi kami nggak tahu. Taunya adalah ketika Bapak Ibu menyampaikan surat pendaftaran tadi, ya. Ada surat pendaftaran ke KPPN, baru kami tahu, oh ini ada satker daftar nih. Nah, ya, gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu harus minimal memperhatikan ya jadwal ini ya, walaupun ini tidak mutlak, gitu ya. Perhatikan jadwal ini, kalau bisa mematuhi jadwal ini. Jadi kalau bisa periode 2 ini, sebelum 30 Juni 2021, status usulan Bapak Ibu, status pesertanya itu harus sudah siap verifikasi unit pelaksana. Jadi kalau KPPN itu istilahnya unit pelaksana, kalau Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB itu istilahnya adalah unit penyelenggara, gitu ya. Jadi biar nggak bingung, ya. Di sini kita pakai istilah soalnya, gitu ya. Saya kurang tahu juga kenapa menggunakan istilah itu ya. Mungkin karena cap-nya gitu kali ya. Oke, berikutnya adalah angka 5. Mungkin ini adalah angka yang paling nggak dibaca sama Bapak Ibu. Bener, saya tanya banyak orang, itu mereka nggak pernah baca ini angka 5 ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah mekanismenya Bapak Ibu ya. Mekanismenya. Jadi kalau ini itu hanya syarat. Kebanyakan dari kita itu hanya baca syarat. Oh, syarat ini bla 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 bla. Kalau sudah memenuhi syarat masuk. Kalau enggak ya sudah, wassalam. Pasrah gitu. Enggak kayak gitu. Seharusnya Bapak Ibu yang paling penting itu justru ini yang dibaca. Jadi kalau saya mau konversi misalnya, konversi sertifikat PPK, apa sih yang harus diupload? Nah, ini yang penting sebetulnya. Ijazah pendidikan terakhir, SK pangkat terakhir, pas foto 4x6 ya, terbaru berwarna, latar belakang merah, ingat. Jangan putih, jangan hitam. Nah, biru misalnya. Nah, enggak ya. Harus menggunakan latar belakang merah. Kemudian foto terbaru supaya Bapak Ibu bisa dikenali ya. Soalnya ada yang ngirim waktu dia mahasiswa gitu. Wah, kok masih muda banget gitu ya. Padahal kalau ngelihat umur ya mohon maaf ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Kemudian sertifikat pelatihan PPK wajib diupload, kemudian SK penunjukan sebagai PPK wajib diupload. Nah, lihat ya. Kemudian terakhir ini SK pengangkatan sebagai pejabat struktural yang telah dileges bagi calon peserta yang menduduki jabatan struktural. Jadi ini wajib diupload. Banyak dari kita itu nggak ngupload syarat yang sekiranya nggak penting gitu ya. Sebagai contoh ya, ini ngupload semua, SK jabatannya nggak diupload, padahal dia struktural gitu ya. Harusnya diupload, tetap ya, tetap diupload. Ah, saya udah punya sertifikat pelatihan PPK nih, tetap saya upload lah ya gitu ya. Udah saya upload sertifikat pelatihan PPK. Terus saya nggak ngupload SK jabatan karena di situ nggak perlu nih jabatannya kan gitu. Tetap diupload ya Bapak Ibu ya. Tolong. Jadi kami minta bantu kepada admin untuk mengingatkan kepada calon peserta seluruh SK yang ada di sini wajib diupload. Kalaupun dia pelaksana nggak apa-apa deh SK pelaksana diupload gitu ya. Untuk membedakan mana struktural, mana yang fungsional gitu ya. Karena ya mohon maaf ya, SK pengangkatan sebagai pejabat struktural itu ya kalau menurut kami sendiri udah jelas eselon 4 ya kan, eselon 3, eselon 2, eselon 1 itu pejabat struktural. Tapi kadang ada yang diupload SK sebagai contoh mungkin di teman-teman Kemenak, mohon maaf. Itu ada ngupload SK penetapan sebagai jabatan fungsional apa gitu. Nah, struktural atau enggak kira-kira itu? Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya, karena himbauan kami, admin itu adalah orang-orang yang membidangi kepegawaian. Jadi mereka paham masalah kepegawaian, gitu ya. Oke, kemudian untuk PPSPM ini sama ya. Jadi pelatihan pengakuan untuk sertifikat kompetensi PPSPM ini sama, gitu ya.
Nah, berikutnya adalah untuk sertifikat pelatihan bareng jasa. Intinya adalah sama dengan konversi tadi, yang membedakan adalah sertifikat pelatihannya harus ada, gitu ya. Kalau di sini sertifikat pelatihannya nggak ada, ya nggak bisa. Itu, mohon maaf ya. Kemudian berikutnya, nah baru ini refreshment. Oke, refreshment. Sekarang kita bahas yang refreshment. Ya, ketika Bapak Ibu mendaftarkan seseorang, Pak, saya mau ikut refreshment. Bagaimana caranya? Nah, itu. Cara untuk Bapak Ibu mengikuti refreshment adalah yang pertama, masukkan dulu datanya. Ya, tapi admin nggak usah teruskan ke KPPN. Itu caranya sebetulnya. Jadi ketika Bapak Ibu, misalnya saya punya PPK nih, ya, dia harus mengikuti refreshment penyelesaian tagihan. Karena yang bersangkutan tadi ya pada dasarnya ini ya ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi ya, sehingga harus mengikuti refreshment gitu ya. Nah, caranya gimana? Admin daftar. Oke. Kemudian daftarkan user calon peserta. Jadi user yang bersangkutan tetap didaftarkan. Berikutnya adalah yang bersangkutan tetap mengupload dokumennya. Ya, upload dokumen. Kan udah nyata-nyata nih, belum lengkap Pak katanya. Ya nggak apa-apa. Makanya admin diam dulu, jangan diverifikasi diterusin. Nah, kebiasaan dari admin adalah ketika sudah ada usulan dari calon peserta itu langsung ditembak terusin ke KPPN. Wassalam. Ya KPPN akan menilai kalian belum mengikuti refreshment, kalian belum mengikuti pelatihan ini penyegaran gitu ya. Langsung judgementnya seperti itu kebanyakan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Mental. Dari KPPN mental. Gitu ya. Nah, harusnya input aja dulu. Nah, setelah itu nanti kan Direktorat Sistem Perbendaraan itu akan melakukan pemetaan. Ya, dipetakan, oh PPK ini belum mengikuti refreshment, belum mengikuti refreshment. Nah, kalau memang nanti sudah dipetakan semua, kan DSP akan bikin jadwal. Oh, kementerian ini, mereka akan koordinasi level pusat, ya, untuk menyelenggarakan refreshment ini. Refreshment boleh dilaksanakan oleh penyelenggara atau boleh oleh unit eselon 1 bekerja sama dengan penyelenggara. Gitu. Jadi bisa dilaksanakan refreshment ini. Gitu. Jadi bagi yang tanya gimana cara saya daftar refreshment, cara yang pertama adalah daftarin dan upload dokumen dukungnya. Itu ya. Kemudian cara berikutnya adalah khusus KPPN Palembang ini ya. Enggak, karena saya uploadnya di YouTube ini banyak dari Satker luar baca juga gitu ya. Oke, khusus teman-teman KPPN Palembang, kalau mau meneruskan usulan dari caper boleh, tapi kasih catatan, kan ada catatan di situ. Kasih yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diikutkan dalam refreshment penyelesaian tagihan. Selesai. Nanti di KPPN itu statusnya akan bukan kita tolak, tetapi akan kita buat perbaikan. Kenapa kami buat perbaikan? Karena nanti begitu yang bersangkutan masuk mapping tadi unit penyelenggara akan dilaksanakan refreshment. Setelah refreshment kan dapat berita acara nih. Yang bersangkutan memperbaiki dengan mengupload berita acara refreshment dan dikirimkan ulang ke KPPN gitu ya. Jadi ini mungkin sama dengan yang saya sampaikan di periode 1 kemarin gitu ya. Tapi ya mungkin itulah kelemahannya ya. Yang bagian ini itu justru nggak dibaca gitu loh. Yang justru lebih dibaca itu hanya di bagian syarat gitu ya. Saya kurang tahu juga. Terus kemarin juga saya bagi ya sosialisasi dari KPPN ya. Jadi intinya sekarang adalah seluruh satker itu daftarin dulu deh adminnya dulu. Jebret. Jadi kalau periode 1 kemarin terakhir 30 Maret ya, seluruh admin, seluruh satker itu harusnya sudah punya. Walaupun, wah Pak, ini PPK-nya belum mau daftar Pak, karena dia mau dia nggak mau jadi PPK lagi atau gimana. Ya terserah itu pilihan personal yang bersangkutan ya. Tapi kita bicara adminnya, admin kantor itu ya harus ada gitu. Terus kalau adminnya mutasi ya segera gantikan gitu ya. Jadi ibaratnya jangan dibiarin berlarut-larut ya, satker tidak punya admin. Terus pas udah deket deadline dikentongin sama eselon 1. Woi, cepet. Yang ada adalah kalian pasti ngerepotin kami. Dalam tanda kutip ya, bukan ngerepotin ini. Maksudnya kalian akan ngejar-ngejar KPPN gitu. Pak, kami udah daftar Pak, minta tolong usernya segera. Padahal kalian punya waktu 3 bulan loh.
ngapain kalian ngejar-ngejar kami waktu 1 hari 2 hari gitu ya. Punya waktu 3 bulan kok nggak dimanfaatin gitu ya. Lapang sebelum sempit. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya sekilas terkait dengan penilaian kompetensi PPK PPSPM untuk sesi ini gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau gimana silahkan hubungi saya kembali ya, nomor saya pasaran ya. Eh baik, sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk Satker Lingkup KPPN Palembang. Mohon maaf ini apa adanya saya bikin video seperti ini. Semoga sedikit bisa membantu dan mencerahkan lah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.